Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitrianswati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyelenggara informasi geospasial Indonesia. Yang terhormat kepada dosen pengampu saya, Bu Fitria Sehat, dan asisten dosen Bang Tri Agung Santoso. Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang penyelenggara informasi geospasial. Nah, di sini informasi geospasial itu adalah data spasial yang sudah diolah yang untuk pelaksanaan kegiatan berhubung dengan ruang kebumian atau pengambilan keputusan. Nah, informasi geospasial ini terbagi menjadi dua, yaitu informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik. Pada informasi geospasial dasar itu adalah tentang objek permukaan bumi yang tidak dapat dirubah dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan informasi geospasial tematik ini adalah informasi geospasial menggambarkan memiliki tema khusus terhadap yang mengacu pada informasi geospasial dasar. Ruang lingkup peraturan pemerintah ini meliputi tentang jenis informasi geospasial, penyelenggara informasi geospasial, pelaksanaannya, pembinaannya, sanksinya, dan penyelenggara dan pemutakhiran informasi geospasial. Peta dasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf B terdiri atas unsur garis pantai, perairan, nama rupa bumi, batas wilayah, transportasi, bangunan, fasilitas umum, penutupan lahan. Dan selanjutnya pada pasal 11 itu tentang batas wilayah. Nah, batas wilayah itu pada yang seperti dimaksud pada pasal 6 ayat 1 yang huruf E yang terdiri atas batas negara dan batas wilayah administratif. Nah, batas negara ini pada ayat 1 huruf A terdiri atas batas daratan dan batas maritim. Nah, batas wilayah administrasi ini pada ayat 1 huruf B itu ada batas provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Pada pasal 11, tentang peta administrasi yang diselenggarakan pada skalanya. Yaitu pada pasal 11 ini tentang skala peta itu. Nah, skala peta ini terbagi menjadi 4, yaitu peta Kasteldar, peta skala besar, peta skala sedang, dan peta skala kecil. Peta Kasteldar ini contohnya itu seperti peta lokasi pertambangan atau peta peta desa yang skalanya itu 1:5.000. Peta skala besar itu perbandingan itu 1:5.000 sampai 1:250 itu untuk contoh peta kelurahan. Peta skala sedang ini 1:250 sampai 1:500 untuk peta kabupaten. Nah, skala kecil ini untuk peta negara atau dunia dengan skala 1:500. Nah, pada pasal 14 ini informasi geospasial dasar itu diselenggarakan oleh badan. Nah, sedangkan yang informasi geospasial tematik itu diselenggarakan oleh instansi pemerintahan, pemerintahan daerah, dan setiap orang. Yang tujuannya itu untuk tujuan dan fungsi kewenangan itu sesuai aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Jadi instansi pemerintahan itu bertanggung jawab terhadap penyelenggara informasi geospasial tematik sebagaimana pada ayat 3 ditetapkan oleh kepala badan. Nah, siapa kepala badan itu? Kepala badan itu adalah pemerintah pusat. Penyelenggara informasi geospasial itu ada 5 kegiatan, yaitu pengumpulan data geospasial, pengolahan data geospasial dan informasi geospasial, penyimpanan dan pengamanan data geospasial dan informasi geospasial, penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial, dan penggunaan informasi geospasial. Nah, tadi kan sudah dijelasin kok penyelenggara informasi geospasial itu sama juga kayak simpul jaringan itu berkaitan satu sama lain. Nah, simpul jaringan informasi geospasial itu adalah institusi atau pertanggungjawaban lah penyelenggara pengumpulan pemeliharaan dalam penggunaan informasi geospasial ini dan informasi geospasial dan data informasi geospasial.
Nah, badan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab di simpul jaringan informasi geospasial itu adalah eh, badan informasi geospasial tersebut. Terdapat terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang jaringan internasional seperti gambar ini. Kementerian, Pemprov, Kembob, jadi salah satu digabung itu jadi simpul jaringan. Simpul jaringan itu kayak penangguhjawaban dari informasi geospasial tersebut. Nah, ini adalah beberapa kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab. Kementerian Energi atau Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kelautan, Perikanan, Pariwisata, Perhubungan, Pertahanan, Keamanan, Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Perumahan, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Penerbangan, Badan Pusat Statistik. Nah, bagaimana cara meningkatkan kapasitas penyelenggara informasi geospasial itu? Ada tiga cara, ada tiga cara yaitu tentang kesediaan infrastruktur. Nah, misalnya itu kayak sumber dayanya ditingkatin lagi, kebijakannya lagi diperbarui lagi, standarnya ditingkatin lagi, teknologi atau kelembagaan yang harus ditingkatin lagi. Yang kedua itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi kayak teknologi itu harus ditingkatin lagi tentang informasi geospasial itu agar dapat informasi geospasial itu dengan mudah. Terus standar kualitasnya juga ditingkatin lagi. Penyelenggara informasi geospasial itu sama kayak tadi, pengumpulan data, pengolahan informasi geospasial, penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan, dan penggunaannya. Dari presentasi ini, saya dapat menyimpulkan bahwa penyelenggara informasi geospasial itu yang bertanggung jawab itu pemerintah. Jadi kita harus dan informasi geospasial ini itu data yang sudah diolah. Jadi buat beta. Nah, informasi geospasial ini terbagi di dua, tematik dan dasar. Dari sekian presentasi yang sudah saya lakukan, maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan dalam presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Dadah, assalamualaikum.